Yang kedua, apa nasihat dari ulama supaya ilmu kita suatu saat nanti ketika sudah keluar dari tempat kita menuntut ilmu agar supaya bermanfaat? Yang kedua, yakni adanya adab. Apa nak yang kedua? Ada adab atau berakhlak. Banyak anak yang tidak beradab nak, khususnya kepada seorang guru. Bahkan dalam suatu kisah yang mungkin pernah Abi sampaikan pada saat CBP tahun lalu, itu di suatu tempat Ribat Tarim namanya, itu adalah tempat menuntut ilmu ya. Pada saat itu ada seorang murid atau santri yang pintarnya luar biasa, bahkan kitab-kitab yang tebal-tebal dia hafal, dan setiap dia ngaji posisinya di depan, terus ada di depan ustadznya pada saat menjelaskan, kayak Sesar lah ya di sini ya, atau siapa ini, Arga ya, yang biasa senang dekat dengan gurunya pada saat dia menuntut ilmu. Tapi suatu saat nak, karena dia adanya kecerdasan pada dirinya, semua kitab yang dijelaskan oleh gurunya dia sudah hafal, semua apa yang disampaikan oleh gurunya dia merasa sudah lebih tahu dibandingkan gurunya. Mulai ada kesombongan dalam diri, bahkan dia mengatakan ilmu si Abdullah itu nama gurunya, Abdullah Asatiri, Abdullah itu sama seperti saya atau bahkan di bawah saya. Dia berkata kepada teman-temannya yang lain, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kalau ada di areaan yang seperti itu, ketika ada gurunya yang berbicara, dalam hatinya ada perkataan bahwasanya saya lebih hebat dari ibu itu, dari Umi itu, dari Abi itu. Hati-hati nak. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mendengar apa yang kau ucapkan, kesombongan yang ada, maka semua ilmu yang didapat tidak akan pernah bermanfaat. Ketika gurunya tersebut mendengar cerita dari teman-teman yang lain, Ustaz, sesungguhnya si Fulan pernah mengatakan dirimu bahwasanya engkau adalah Abdullah yang ilmunya di bawah dirinya. Terus sang guru Abdullah tersebut tersenyum, biarkan saja dia dengan kesombongannya. Dan pada suatu saat, pada saat kajian, Abdullah itu ingin mengisi, Ustadz Abdullah ingin mengisi tentang ilmunya, dan ternyata si Fulan tersebut tidak ada di tempat. Dan ditanya kepada para santri yang lain, kemana si Fulan? Mereka menjawab, maaf Ustadz, si Fulan sedang diundang dalam sebuah tempat namanya Mukalla pada saat itu, diundang untuk mengisi kajian. Dan karena tahu bahwasanya si Fulan tersebut muridnya Abdullah Asatiri, semua orang di Mukalla berdatangan satu persatu, ramai tempatnya. Tapi apa yang didapat? Apa kata ustadznya? Kata Abdullah Asatiri, biarkan Fulan pergi ke Mukalla, biarkan jasadnya yang pergi ke sana, tapi ilmunya biarkan tinggal di Ribat ini. Jadi pada saat dia di sana dengan sombongnya dan angkuhnya, banyak anggota saya, banyak santri saya katanya, dengan senangnya dia mengucapkan bismillah, hamdalah, dan pada saat dia ingin mengucapkan kitab yang dia baca, tidak sepatah kata pun yang bisa keluar dari mulutnya karena kesombongan yang pernah dia lakukan kepada gurunya. Apa kata gurunya tersebut? Biarkan orangnya atau jasadnya yang pergi ke Mukalla mengisi pengajian, tapi ilmu yang dia dapat tinggal di Ribat ini. Akhirnya tak sepatah kata pun tidak bisa dia katakan, sehingga ditertawakan oleh jamaah yang lain. Mengapa bisa seperti ini? Sehingga ditanya, ternyata ada kesombongan pada dirinya, merasa dirinya lebih pintar daripada guru yang mengajarkan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Singkat cerita, ternyata si Fulan tersebut jadi tukang arang di tengah-tengah kota. Dia dihina oleh masyarakat yang lain. Ini berkat kesombongan pada dirinya, dan dia meninggal dunia sampai dia tidak memiliki apa-apa. Dan Abdullah Asatiri yang mengirimkan kain kafan untuk meninggalnya santrinya tersebut. Anak-anak yang Abi cintai, baik SMA maupun SMP, yang kedua adab yang harus benar-benar kita junjung tinggi. Al-adabu fawqal ilmi, adab itu tetap di atas ilmu. Percuma nak ilmu kalian banyak ketika tidak ada adab kepada seorang guru.